Ya, mohon izin, kebetulan suami juga lapang ya rezekinya karena punya istri soleha. Alah. Oke, halo teman-teman Adharode Petani Milenial Channel. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini ya. Lama sudah saya tidak mengupload konten, kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Nah, kali ini kita berjumpa kembali di konten terbaru teman-teman. Nah, namun seperti biasa teruslah dukung channel saya dengan menekan tombol like, komen, subscribe, serta bagikan ke teman-teman lainnya agar pertumbuhan channel saya bisa cepat teman-teman. Oke, jika sudah ya kita lanjut. Teman-teman semua, seperti biasa saya selalu menampilkan kegiatan warga transmigrasi Raimuna, namun kali ini bukan semata-mata khusus warga transmigrasi Raimuna, tetapi di seluruh kawasan Mutiara atau Muna Timur Raya teman-teman. Nah, apa tuh kegiatan mereka? Oke, pasti teman-teman penasaran. Ya, kalau sudah komen, like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman lainnya, kita lanjut. Let's go. Oke, teman-teman semua, ini adalah kegiatan wirausaha terkhusus untuk wilayah atau kawasan Transmutiara ya, Transmutiara di 2 kecamatan nih, yakni Kecamatan Maligano juga Kecamatan Batukara. Dan kegiatan ini dihadiri dari 6 desa juga ya teman-teman, dari 2 kecamatan tadi, yakni Desa Maligano, Desa Raimuna, Desa Baluara, Desa Molo, Desa Lanobake, dan Desa Langkoroni teman-teman. Nah, di sini kegiatan wirausaha ini pematerinya langsung dari Asosiasi Profesor Rika Fatima, yakni sebuah anugerah juga ya, sebuah anugerah di kawasan Mutiara ini bisa bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, yang kebetulan juga Asosiasi Profesor Fatima ini atau Rika Fatima adalah salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada bagian ekonomi juga bisnis teman-teman. Nah, di sini Ibu Fatima memberikan materi tentang wirausaha, diantaranya yaitu tentang pengembangan ekonomi buat kawasan Mutiara. Apa saja tuh ikonnya yang bisa dikembangkan? Itu bisa kita lihat sendiri atau bisa juga teman-teman dengarkan. Itu ikonnya adalah dari bahan baku jagung teman-teman. Nah, dari jagung ini itu bisa dijadikan beberapa item produk ya. Yang pertama produk untuk pakan jagung, yang kedua untuk keripik jagung, dan yang ketiga untuk snack jagung teman-teman. Oke, kita dengerin dulu. Saja yang mau meneruskan melanjutkan ke 2 RT, saya akan dampingi. Ya. Karena yang saya selalu niatkan, sudah saya angkatkan, jadi sudah diketahui soalnya, sudah diketahui UGM, misalnya anggaran ini untuk tahun-tahun ini kan lama ya, namanya kita nanti saya akan cerita nanti di branding ya, bagaimana branding dunia itu berjalan. Bisa jadi kan anggaran pemerintah itu terbatas ya. Saya kesini kan juga mahalnya minta ampun ya, untuk mendatangkan di sini, belum lagi bapak ibu narasumber lainnya kan mahal, sehingga misal tahun depan atau tahun berikutnya ini tidak ada anggaran ya, itu saya sudah niatkan selama ada 1 orang yang masih muda, kita tetap komunikasi di WA karena saya sudah mewakafkan ilmu ini ke Indonesia ya. Ya, jadi karena yang megang hatinya itu kan saya ya, jadi walaupun itu punya hak untuk dibayar, tapi kalau memang pihak-pihaknya itu tidak perlu untuk bukan mereka yang harus membayar, ya ngapain saya minta juga ya. Tapi kalau pihak seperti yang besar-besar dia mau untuk mengembangkan, mereka kan ada budgetnya, ya saya minta itu ya, sehingga kita tetap semangat. Ini sangat bersyukur kita sudah difasilitasi ya oleh Kemendes, oleh pusat. Pergunakan, manfaatkan ya. Saya selalu cerita selalu saya sebarkan juga ke mahasiswa ya. Saya kalau selain dosen, saya kan selalu diundang narasumber ya.
itu saya tidak pernah milih, mulai dari yang dibayar pakai snack sampai yang ini baru pernah ya. Sayangnya tidak sering ya. Kalau sering saya pensiun sekarang. Dari yang bayarnya pakai snack sampai ke waktu saat saya presentasi di Korea yang ada fotonya itu ya. Itu panitianya orang Korea tahu ya kalau bicara gimana. Tidak, tapi mereka memang gitu. Dokter, you have 3 menit. Kamu punya 3 menit. Baik. Saya ikutan juga jadi kayak Korea. Baik, 3 menit ya. Itu nggak sampai 3 menit lagi terus datang. Dokter, urutan yang kedua ya. Ini kita mau ceramah gitu. Karena kan forum ini ada dari berbagai negara. Indonesia urutan kedua gitu. Iya, baik 3 menit. Terus sudah itu, dokter sekarang silakan ke panggung. Terus saya dekat ke panggung, 3 menit. Ya Allah, udah bilang 3 kali itu sebelum saya naik panggung 3 menit. Iya gitu. Terus sudah itu, waktu saya naik, kan udah naik nih di mimbar, baru mau ngomong dari sono tuh kayak Mas Abian itu 4 kali ya. Lama-lama ini ngajak ribut ya. Sebenarnya ikhlas nggak sih saya ngomong di sini ya? Jadi kan udah moodnya udah ini ya. Jadi lupa mau ngomong apa ya, mana bahasa Inggris lagi. Ya udah 3 menit dan bukannya gampang ngomong 3 menit gitu ya. Oke, audience bla 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 bla. Itu tuh Mas Abdi ada di situ tinggal 2 menit. Tinggal 1 menit. Pakai aja nih antar negara jadi deh ya. Korea Indonesia ya. 30 menit habis itu. Okay, thank you very much audience. We would have to all of you come to Indonesia. Thank you very much. Assalamualaikum. Itu sudah selesai ya. Udah selesai. Ini godok udah. Ini emang aja ribut. Ya udah turun tuh udah emosi ya. Kakinya udah emosi. Begitu turun langsung thank you dokter ya. Oke. Baru mau ngomong dokter please come gitu ya. Disuruh come. Sudah itu please sign. Oke, begitu saya lihat nominalnya 1 menit ya. Ternyata 1 menit itu 5 juta. Makanya dia gitu banget ya. Tahu gitu kan saya panjang. Assalamualaikum. Ada keluar itu ya. Belum tahu Indonesia mau buka gimana ya. Nah, sekali itu 30 juta ya. Nah, kali itu 15 juta. Makanya saya bilang sayangnya kok cuma sekali aja gitu ya. Habis itu pandemi sayangnya. Memang rezeki nggak bisa ditambah ya Bapak Ibu. Jadi ya segitu aja ya. Tetapi ketika yang manggil narasumber itu selama itu memang bidang saya, keahlian ilmu saya ada waktunya pasti saya datang. Karena itu pesan dari profesor saya. Ya, mohon izin kebetulan suami juga lapang ya rezekinya karena punya istri soleha Allah ya. Sehingga alhamdulillah kami punya properti di Malaysia ya, dan sekarang itu kami pakaikan untuk teman-teman pelajar-pelajar ini yang mau lanjut ke Malaysia tinggalnya di rumah saya aja gratis ya. Gratis tapi kelihatannya mau jadi warga negara Malaysia nih, residen permanen ya. Profesornya ingatkan, kamu dapat banyak finansial di sini ya. Berkahnya tidak sebesar kalau kamu membangun membangun tanah air itu termasuk ibadah. Kebetulan profesor saya juga S1-nya di agama Islam, tapi beliau adalah profesor statistik top Malaysia. Sampai sekarang pensiun mendapatkan gelar datuk gelar kehormatan ya. Karena sumbangsi beliau ke negara Malaysia. Itu diusir, pulang nggak kamu? Oke, ya, dan entah kenapa karena itu terpikir ya, jadi kepikiran dan seterusnya, tiba-tiba saya ditugaskan, saya menjadi dosen Malaysia ya pada saat itu, ditugaskan ke UGM untuk menjalin kerjasama dengan UGM. Jadi ceritanya gitu ya. Ketika saya ngadep UGM, tahu sendiri kan UGM, tahunya gimana? Sangat nasionalis. Begitu mereka nerima tamu dari Universitas Kebangsaan Malaysia, kan tamu nih ya, saya juga bangga dong tamu loh. Ranking Universitas Kebangsaan dengan UGM jauh lebih tinggi dari kebangsaannya, jauh berpuluh-puluh rankingnya. Begitu masuk bangga dong. Begitu melihat, kamu orang Indonesia? Iya. Ngapain kamu di sana? Malah kena marah. Ya elah, saya bingung. Saya tamu loh batin saya ya. Kamu digaji berapa? Diomelin sama profesor di UGM ya. Kamu digaji berapa di situ? Ngapain kamu di situ? Balik gak di sini? Kamu ngelamar di sini gak? Kamu udah pernah ngelamar belum? Dicecer. Loh, gak jadi tamu nih. Saya bayangkan, wah keren ya kamu di situ.
ya, kerjasamanya nggak jadi. Oke, kamu sekarang balik lagi diperintah-perintah. Padahal saya bukan alumni UGM ya, tapi diperintah-perintah. Kamu nanti balik ke sini, kamu minta resign di sana, nanti kita siapkan segala sesuatunya, kamu masuk bla-bla-bla. Hah? Ini kerjasama? Nanti suruh mereka kirim orang Malaysia untuk kerjasama sama UGM. Marah-marah semua jadinya ya. Di sana saya dimarahin, di sini dimarahin. Oke, diskusi dengan suami ya sudah, suami oke. Pokoknya kalau terutama yang ibu-ibu ya, kalau suami sudah oke, itu turun berkah. Gampang itu semuanya ya. Jadi jangan dilawan ya, kita doain aja. Ya Allah, itu suami. Oh, pilihlah ketua yang kalau semua bubar jalan dia masih di situ, saya akan dampingi. Coba pilih siapa yang bisa di situ. Ya, yang betul-betul dia sudah matang pikirannya ya, kemudian juga bisa dipercaya dan dia bisa bekerja sendiri juga kalau terjadi apa-apa ya. Tapi kalau sudah sama sekali di desa itu sudah tidak ada yang mau, ya berarti bukan berjodoh ya. Artinya G2RT mungkin tidak sesuai, bukannya terus desanya nggak bagus, mungkin memang tidak sesuai, nggak apa-apa juga. Di DIY banyak kok yang begitu, yang tidak sesuai, oke nggak apa-apa, ganti yang lain ya. Tapi akadnya aja. Tapi selama itu masih ada satu orang, itu kita terus jalan. Ya. Nanti masalah akhirnya sukses, kemudian banyak orang datang, biasa, wajar. Gak perlu merasa oh saya adalah pahlawannya dan sebagainya. Tidak. Ya. Karena yang menggerakkan bukan kita cuma berusaha. Ya. Itulah berita yang bisa atau informasi yang bisa saya tampilkan pada konten ini teman-teman semua. Semoga info ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya, dan kita mendapatkan ilmu dari konten tersebut ya teman-teman. Oke.